Apakah Anda pernah berhenti sesaat dan mengenali bahwa seringkali dalam situasi yang penuh tekanan, terutama ketika level kepercayaan sedang rendah-rendahnya, pernapasan kita menjadi kacau. Di saat-saat gugup selama pertemuan atau percakapan yang sulit, siapapun bisa kehilangan kontak dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita berhenti bernafas atau terengah-engah, kemudian memaksa dada kita untuk memompa sehingga jantung berdetak dengan kencang. Seringkali bahkan kita tidak bernafas sama sekali. Kita sengaja menahan nafas dan itu membuat kita lebih tegang dan terlihat tidak nyaman. Ketika kita melakukan pernafasan dangkal atau bahkan menahan nafas, kita sebenarnya memotong suplai oksigen. Ini membuat kita sulit untuk berpikir. Dalam konteks komunikasi, kita berhenti bernafas ketika lupa apa yang ingin kita bicarakan. Atau ketika seseorang mengajukan pertanyaan yang sulit. Itulah mengapa bernafas sangat penting saat Anda mendengarkan pertanyaan. Saya bahkan menyarankan orang-orang untuk menulis kata bernafas pada setiap halaman. Sekedar reminder agar tidak lupa bernafas. Alasan yang kita sadari adalah bahwa tubuh kita mengalami pelepasan hormon pemicu stres seperti kortisol, norepinefrin, noradrenalin, dan sebagainya yang dilepaskan oleh sistem saraf otonom. Hormon ini langsung menuju sistem saraf pusat. Hasilnya apa? Detak jantung kita semakin meningkat, tekanan darah meninggi, pupil mata semakin membesar. Air liur berkurang di mulut kita, kita berkeringat. Dan tentu saja ini mencabut oksigen dari diri kita sendiri. Kemudian yang terjadi adalah kita menjadi bingung, serta mengalami pemisahan fungsi pemikiran dan keterampilan verbal. Disitulah kita merasa otak dan lidah seolah terpisah satu dengan lainnya. Kita perlu bernafas, karena pada saat cemas, kita berdiri di sebuah jurang pertarungan atau pelarian. Apakah saya tetap di sini dan terus bicara, ataukah saya membeku dan memilih lari? Itulah pilihan yang kita miliki. Kita sadar bahwa kita tidak ingin membeku ataupun melarikan diri. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah terus berbicara. Dan pada saat itu kita mempersiapkan diri untuk bertahan hidup. Satu-satunya tujuan kita saat itu, bagaimana dalam sekejap bisa keluar dari sana tanpa cedera dan tetap utuh, sambil terus menahan nafas atau bahkan hampir tidak bernafas sama sekali, sementara jantung terus berdegup kencang dan otak serasa menguap. Mengetahui cara bernafas yang benar sangat membantu kita. Belajar bernafas dengan benar membantu menenangkan sistem saraf otonom. Anda yang akrab dengan yoga atau senam mungkin sudah sering mendengarnya. Ya, benar. Pernapasan perut, populer disebut sebagai pernafasan diafragma. Caranya adalah saat menghirup nafas, udara mengisi perut sepenuhnya. Kemudian kita tahan sebentar selama kurang lebih 3-5 detik, lalu hembuskan udara dalam perut, hingga perut benar-benar kempes. Tahan nafas, baru kemudian hirup kembali. Pernafasan diafragma membuat Anda rileks dan berpikir lebih jernih. Bernapas dengan cara ini meningkatkan jumlah oksigen, membantu membangun panas tubuh bagian dalam. Merupakan cara alami untuk mengendurkan bagian simpatik dari sistem saraf otonom. Karena itulah bagian dari sistem saraf yang sering memicu kepanikan. Jadi inilah cara untuk tetap tenang dan fokus sebelum dan selama presentasi, terutama jika Anda sering mengalami kecemasan. Cara bernapas ini sebenarnya memberi tekanan pada diafragma, yang pada gilirannya mengaktifkan apa yang disebut sebagai saraf vagus.
suatu saraf yang menghasilkan respon relaksasi. Bernapas dengan cara ini membutuhkan disiplin memang, karena memang sulit menghilangkan kebiasaan seumur hidup. Ini bukan hanya cara bernafas untuk membuat kita rileks, tapi juga bentuk bernafas yang akan membuat kita sehat. Jadi sangat bermanfaat, khususnya bagi mereka yang memang cenderung mudah cemas.